Di sini saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi jaringan syaraf tiruan untuk mengklasifikasi citra daun. Jadi langkah-langkah pemrogramannya, yang pertama kita berikan data, baik itu data latih maupun data uji pada direktori kerja MATLAB. Di sini lokasi yang kita gunakan yaitu pada folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita letakkan di sini. Nah, ini merupakan data yang akan kita gunakan. Di sini pada citra latih kita gunakan 4 kelas daun, yaitu kelas yang pertama adalah bougainville, kemudian kelas yang kedua geranium, kelas yang ketiga magnolia, dan kelas yang keempat yaitu pinus. Jadi secara visual bisa kita lihat masing-masing kelas memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di sini masing-masing kelas kita gunakan 6 buah citra. Jadi pada kelas bougainville ada 6 citra, geranium ada 6 citra, magnolia ada 6 citra, dan pinus ada 6 citra. Pada folder citra uji kita gunakan 4 buah citra pada kelas bougainville, geranium 4 citra, magnolia 4 citra, dan pinus 4 citra. Seperti itu. Setelah kita letakkan data latih dan data uji pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka secara otomatis folder-folder tersebut akan muncul dalam current folder, di mana direktori kerjanya folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Baik, kita mulai pemrogramannya. Yang pertama kita ingin membuat script untuk pelatihan. Kita klik icon sebelah kiri pojok atas, new script. Kemudian kita letakkan coding pelatihan di sini. Jadi pertama-tama kita berikan perintah clc clear close all dan warning of all. Jadi masing-masing perintah ini sudah ada penjelasannya pada video sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita deklarasikan variabel nama folder. Nama folder di sini kita gunakan karena ini merupakan coding pelatihan, kita baca folder citra latih. Jadi folder ini yang akan kita baca. Kita deklarasikan variabel nama file. Jadi kalau kita berikan komentar di sini, menetapkan nama folder data latih. Kemudian selanjutnya kita lakukan pembacaan file yang berekstensi .jpg. Jadi memang ekstensi dari citra latih maupun citra uji di sini kita gunakan ekstensi .jpg. Perintahnya nama file kita gunakan dir, direktorinya full file, jadi kita gabungkan yaitu nama folder dengan semua file, jadi semua nama file, tetapi hanya yang berekstensi .jpg saja yang kita baca. Seperti ini. Kemudian membaca jumlah file. Jumlah file sama dengan number of element atau numel nama file. Baik, sampai di sini kita coba running.
pertama kali running diminta untuk menyimpan file script yang sudah kita buat. Di sini kita misalnya kita simpan dengan nama pelatihan. Nah, setelah di running maka muncul variabel-variabel yang ada pada workspace. Di sini ada jumlah file ada 24, jadi sesuai. Di sini ada 24. Kemudian nama file. Jadi nama file ini tadi yang berekstensi .jpg. Nah, ini nama filenya sesuai dengan urutan namanya. Kemudian ada nama folder. Nah, nama folder yang kita gunakan yaitu folder Citra Latih. Selanjutnya kita deklarasikan variabel-variabel yang diperlukan dalam proses ekstraksi ciri. Menginisialisasi variabel-variabel yang pertama area. Jadi nanti akan kita ekstrak luas dari masing-masing daun. Kita berikan matriks kosong dengan satu baris dengan jumlah kolom sebanyak jumlah file. Di sini nanti ada 24 karena jumlah filenya ada 24. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel perimeter. Jadi perimeter itu merupakan keliling dari objek. Kemudian metrik. Kita nanti deklarasikan variabel metrik, dan juga variabel yang terakhir adalah eccentricity. Jadi variabel metrik dan eccentricity ini merupakan variabel yang dapat mengidentifikasi bentuk dari suatu objek. Kemudian kita berikan perulangan. Jadi kita lakukan pengolahan citra terhadap seluruh file. Kita berikan perulangan for n, misalnya 1 sampai jumlah file. Jadi nanti kita lakukan pengolahan citra. Ini kita perbesar saja. Pengolahan citra terhadap seluruh file. Jadi n sama dengan 1 sampai jumlah file. Jumlah file di sini tadi ada 24. Nah, tetapi di sini kita awali dengan mengerjakan satu file dulu untuk kita lihat proses pengolahannya satu persatu. Nanti kita kembalikan lagi jumlah file sesuai jumlah filenya 24. Jadi langkah pengolahan citra yang pertama, membaca file citra RGB. Kita deklarasikan variabel i. Jadi perintah untuk membaca file citra RGB, kita gunakan function imread full file untuk menggabungkan nama folder dengan nama file pada urutan ke n. Kita ambil namanya saja seperti ini. Baik, sampai sini kita tutup dulu dengan n. Nah, kita tampilkan figur imshow i. Jadi kita tampilkan file citra yang sudah dibaca. Jadi kita baca citra dengan urutan yang nomor 1. Kita running. Nah, ini adalah citra pada urutan nomor 1. Di sini tentunya citra ini, citra Bougainville. Baik, selanjutnya kita lakukan mengekstrak komponen red dari citra RGB.
Nah, kita deklarasikan variabel J sama dengan I. Kita ambil semua baris pada matriks I ini, kita ambil semua barisnya, kita ambil semua kolomnya, tapi hanya komponen yang pertama kita ambil, maka kita akan dapat komponen red. Sampai di sini kita tampilkan terlebih dahulu komponen red dari citra I itu seperti apa. Ya, ini. Jadi ini citra RGB, ini adalah komponen rednya. Nah, mengapa kita ambil komponen rednya? Karena secara visual komponen red ini dapat membedakan antara objek dengan background secara signifikan. Jadi di sini objeknya berwarna gelap, backgroundnya berwarna terang. Jadi sangat kontras dibandingkan dengan komponen yang lain. Misalnya kita ambil komponen green, nomor 2 kita running. Nah, ini mirip sekali ini warna objek dengan warna background. Jadi akan sulit jika dilakukan segmentasi terhadap komponen green. Kita ambil komponen blue yang ketiga misalnya. Nah, komponen blue juga sama, meskipun lebih baik daripada komponen green, tetapi memang yang paling baik perbedaan gray levelnya adalah komponen red. Nah, seperti ini. Di sini komponen red tentu memiliki nilai piksel yang tinggi karena di sini memang berwarna merah backgroundnya. Seperti itu. Selanjutnya kita lakukan thresholding terhadap komponen red. Perintah yang digunakan K sama dengan imbennerize J. Di sini kita gunakan nilai threshold 0,6. Jadi nilai threshold ini tentunya hasil dari trial and error. Kita cari berapa nilai threshold 0 sampai 1 ya, nilai threshold yang terbaik untuk memisahkan antara objek dengan background. Di sini bisa kita lihat kalau kita running. Nah, ini adalah citra biner dari hasil dari proses thresholding. Di sini sudah cukup baik untuk mensegmentasi objek dengan background. Tetapi kalau kita perhatikan di sini objek itu berwarna hitam, sedangkan backgroundnya berwarna putih. Dalam pengolahan citra, objek itu mestinya yang berwarna putih atau yang bernilai 1 supaya bisa diolah. Jadi pikselnya harus bernilai 1. Kalau bernilai 0, maka tidak bisa diolah. Oleh karena itu perlu dilakukan operasi komplement. Selanjutnya kita melakukan operasi komplement. Kita deklarasikan variabel L. Perintah yang kita gunakan imComplement. Dari K kita lihat hasilnya. Yang ini kita nonaktifkan saja. Nah, jadi ini citra hasil thresholding, kemudian kita komplement, jadi hanya dibalik saja. Yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1, jadilah seperti ini. Selanjutnya kita lakukan operasi morfologi terhadap citra hasil komplement supaya untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Jadi kita akan yang pertama menutup dari lubang yang ada pada region ini. Selain itu, selain menutup lubang, kemudian nanti kita akan menggabungkan atau menyatukan piksel-piksel yang ada di sekeliling objek ini. Nah, jadi terkadang memang nanti ada piksel-piksel kecil, yaitu yang merupakan noise, yang berada pada sekitar daerah objek yang besar ini. Jadi perlu kita
gabungkan supaya menyatu seperti itu. Nanti kita gunakan operasi morfologi closing untuk menyatukannya. Kemudian jika sudah disatukan, kemudian masih terdapat piksel-piksel di luar objek yang besar ini, maka kita lakukan operasi morfologi area opening untuk menghilangkan noise tersebut. Seperti itu. Jadi operasi morfologi yang pertama melakukan operasi morfologi. Jadi yang pertama berupa di sini kita gunakan closing. Perintah yang digunakan kita deklarasikan variabel str dulu. Jadi str itu merupakan stral. Stral itu structuring elemen, pembentuk objek. Jadi di sini kita gunakan disk dengan radius 5. Jadi piksel-piksel ini kita akan berbentuk bulat dengan radius 5. Kita gunakan perintah imclose. Jadi imclose itu untuk melakukan operasi morfologi closing dengan structuring elemen berupa disk dengan radius 5 seperti ini. Kalau kita lihat hasil dari operasi closing, nah operasi closing dia akan jadi istilahnya itu smooth, memperhalus tepian-tepian dari objek seperti ini. Jadi kalau ada tepian objek, nah misalnya di sini atau di sini kita di daerah sini, kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan hasil operasi morfologi closing, nah maka di sini akan lebih smooth seperti itu hasilnya. Itu fungsi dari operasi morfologi closing. Kemudian selanjutnya kita lakukan operasi morfologi yang kedua, yaitu filling holes. Perintah yang digunakan n sama dengan infill m holes. Jadi ini fungsinya untuk menutup lubang. Tetapi jika memang ada lubang pada citra biner, nah di sini ini citra hasil closing, ini citra hasil filling holes. Kebetulan pada citra ini tidak ada lubang, jadi seolah-olah tidak ada perbedaan. Tapi pada citra yang lain bisa saja ditemukan di mana hasil closing ini masih ada lubang, maka begitu dilakukan operasi filling holes, maka lubang itu akan tertutup. Kemudian operasi yang ketiga yaitu area opening. Kita deklarasikan variabel O. Di sini kita gunakan nilai batas 5000. Jadi diasumsikan jika ada objek yang luasnya di bawah 5000, maka dia akan dihapus atau dihilangkan, sehingga tidak muncul noise. Nah, kebetulan di sini tidak. Jadi objeknya kebetulan di sini hanya ada satu, tidak ada noise yang muncul. Jadi seolah-olah tidak ada perbedaan di sini. Kalau kita gunakan citra yang lain, misalnya citra nomor 7 misalnya. Nah, seperti ini. Ini citra hasil komplement, kemudian dilakukan closing seperti ini, maka lebih smooth.
untuk ujung-ujungnya, kemudian dilakukan filling holes, maka lubang yang ada pada objek ini dia akan tertutup. Setelah dilakukan filling holes, dilakukan area opening. Kebetulan di sini juga tidak ada noise, sehingga seolah-olah tidak ada perbedaan. Tapi pada citra lain bisa saja muncul noise yang kecil-kecil seperti itu. Maka dengan adanya operasi morfologi area opening, maka noise itu akan hilang. Seperti itu. Sampai di sini kita nonaktifkan dulu untuk tampilan citranya. Setelah diperoleh citra biner seperti itu, kita lakukan ekstraksi ciri. Jadi ekstraksi ciri itu tujuannya untuk mencari ciri yang dapat membedakan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Perintah yang digunakan region props O, kita ambil fitur area, kita ambil fitur atau ciri perimeter, dan satu lagi kita ambil ciri centricity. Nah, seperti ini. Jadi tujuan kita nanti akan menggunakan sebenarnya hanya dua fitur atau dua ciri, yaitu metrik dan juga eccentricity. Sedangkan area dan perimeter ini tujuannya untuk menghasilkan metrik. Kita ambil dulu area pada citra ke N, stats.area, kita ambil perimeter, stats.perimeter seperti ini, kemudian metrik pada citra ke N persamaannya adalah 4pi, kita kalikan dengan area dibagi dengan keliling. Angka 2 seperti ini. Yang terakhir eccentricity. Seperti ini. Maka akan kita peroleh parameter metrik dan juga eccentricity. Kita running dulu. Di sini kita gunakan satu dulu misalnya. Maka metrik dan eccentricity akan muncul. Ini eccentricity. Nah, 0,6576, sedangkan metrik 0,6550. Jadi pada citra yang pertama, yaitu citra Bougainville ini, ternyata hasil dari ekstraksi ciri menunjukkan bahwa objek tersebut memiliki nilai metrik 0,6550 dan eccentricity 0,6576. Jadi pada citra Bougainville memiliki nilai eccentricity sekitar 0,6 dan metrik sekitar 0,6 juga. Tapi pada citra yang lain, pada kelas yang lain, misalnya geranium, magnolia, dan juga pinus, tentunya memiliki nilai ciri yang berbeda. Ini kita matikan saja. Kita dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini nilai metrik untuk ke-24 citra. Jadi 1 sampai 6 ini merupakan kelas Bougainville. Nah, ternyata pada kelas Bougainville memiliki nilai metrik sekitar 0,5 sampai 0,7. Kemudian pada citra geranium
memiliki nilai metrik antara 0,1 sekitar 0,1. Kemudian pada kelas Magnolia memiliki nilai metrik sekitar 0,4 sampai 0,5. Terakhir pada kelas Venus memiliki nilai metrik kecil sekali, 0,02 sampai 0,06 seperti itu. Demikian juga dengan eccentricity-nya. Tentunya nilai eccentricity ini dapat membedakan antar kelas seperti itu. Tetapi dengan kelas yang sama, misalnya ini kelas Magnolia, dia memiliki ring yang sama, jadi sekitar di 0,9 seperti itu. Ini pada kelas Venus juga eccentricity-nya kebetulan juga mirip, sekitar 0,9. Tetapi pada kelas yang lain, di sini misalnya kelas Geranium, nilai eccentricity-nya berbeda signifikan seperti itu. Maka kedua ciri ini, metrik dan eccentricity, dapat kita gunakan untuk melakukan klasifikasi. Di sini kita gunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk melakukan klasifikasi. Langkah klasifikasinya, yang pertama kita menyusun variabel input. Jadi input metrik kita gabung dengan eccentricity seperti itu. Selanjutnya kita menyusun variabel target. Pada target ini kita inisialisasi dulu dengan matriks berisi angka kosong dengan jumlah baris 1, jumlah kolomnya sebanyak jumlah filenya. Di sini nilai target yang pertama sampai ke 6, jadi ini yang dimaksud adalah Bougainville. Kita beri angka 1, jadi di sini yang dimaksud adalah Bougainville. Pemberian angka 1 ini bebas, jadi tidak harus 1, misalnya 10 itu bisa, tidak masalah. Hanya contoh saja di sini yang gampang. Kemudian di sini target 7 sampai 12 berarti jadi Geranium. Ini 1 sampai 6 Bougainville, 7 sampai 12 Geranium. Kemudian selanjutnya 13 sampai 18 merupakan Magnolia. Ini. Kemudian yang terakhir target 19 sampai 24 kita beri angka 4 sebagai nilai target dengan 6. Yang kita maksud adalah kelas daun pinus seperti itu. Kemudian kita bangun arsitektur jaringan syaraf tiruan. Perintah yang digunakan, yang pertama kita inisialisasi bilangan acak. Bilangan acak ini digunakan untuk menginisialisasi bobot dan bias awal. Jaringan yang kita bangun di sini kita gunakan variabel net, itu contoh saja, network maksudnya. Perintah atau function yang digunakan adalah new ff dengan input berupa tadi nilai metrik dan eccentricity.
kemudian kita berikan target. Setelah itu kita berikan jumlah neuron pada hidden layer. Yang pertama bisa kita gunakan misalnya 10, kemudian kita beri jumlah neuron pada hidden layer yang kedua 5. Fungsi pelatihan kita gunakan fungsi aktivasi kita gunakan logseq, itu maksudnya adalah sigmoid biner. Pada hidden layer selanjutnya kita juga gunakan logseq pada fungsi aktivasinya. Kemudian yang terakhir untuk fungsi pelatihan kita gunakan trainLM, yaitu fungsi pelatihan Levenberg-Marquardt. Nanti kita lihat. Setelah itu tinggal kita latih. Di sini kita melakukan pelatihan jaringan. Net sama dengan train net. Ini arsitektur jaringan yang sudah kita bangun tadi dengan input dan juga target. Sudah. Setelah itu membaca nilai keluaran jaringan, maka output sama dengan kita gunakan bilangan pembulatan terhadap keluaran jaringan. Sim itu artinya mensimulasikan, simulate net, input. Nah, seperti ini. Sampai di sini coba kita running. Nah, di sini tadi itu trainLM Levenberg-Marquardt seperti ini. Berhenti pada iterasi ke-10. Ini arsitekturnya seperti ini. Jadi 10 neuron pada hidden layer yang pertama, 5 neuron pada hidden layer yang kedua, 1 neuron pada output layer. Jadi 1 ini menyatakan kita klasifikasikan citra down itu terhadap satu aturan, yaitu kelas Bougainville, kemudian geranium, magnolia, dan juga Venus tadi. Inputnya ada 2, yaitu metrik dan eccentricity. Kita lihat di sini. Jadi kita cek dengan target. Nah, ini target, kita bandingkan dengan output. Jadi targetnya 1 sampai 6 itu berupa angka 1. 1 itu yang dimaksud adalah Bougainville. Jadi 1 itu ini tadi yang maksud adalah Bougainville. Yang kedua artinya geranium. Jadi citra nomor 7 sampai 12 itu kita beri angka 2, yang dimaksud adalah geranium. 13 sampai 8 itu angka 3, yang dimaksud adalah magnolia. 19 sampai 24 berisi angka 4 itu artinya Venus. Nah, sedangkan keluaran jaringan ternyata ini sudah betul. 1 sampai 6 angka 1, 7 sampai 12 itu mestinya angka 2. Lah, di sini ada salah satu. Jadi ada salah satu, yang salah ini harusnya 2 tetapi keluarnya 3. Kemudian citra nomor 13 sampai 18 mestinya 3, ini sudah betul semua. 19 sampai 24 mestinya 4, ini juga sudah betul semua. Jadi dalam proses ini ada satu kesalahan. Ini kita lihat akurasinya. Kalau ada satu kesalahan berarti cara membaca akurasinya. Sini kita berikan komentar membaca akurasi. M,N sama dengan find output yang sesuai dengan target. Jadi ada berapa
output yang sesuai dengan target. Akurasi tinggal kita jumlahkan, sum M kita bagi dengan jumlah file, tinggal kita kali dengan 100%. Kita coba running. Nah, inilah akurasinya, 95,833%. Jadi dari 24 citra ternyata ada 23 yang betul, berarti akurasinya 23 dibagi 24 kali 100%, sehingga akurasi pelatihan di sini 95,8333%. Seperti itu. Jadi ini merupakan coding untuk pelatihan. Kita lanjutkan untuk pengujian. Ini kita copy saja, Ctrl A, kita copy, kita buat script yang baru, kita paste di sini. Nah, berarti ini citra yang dibaca adalah citra uji. Kemudian targetnya kita sesuaikan, karena kita hanya punya 4 citra masing-masing pada masing-masing kelas. Maka di sini seperti ini susunannya. Nah, seperti ini sudah. Nah, di sini dalam tahapan pengujian itu tidak ada tahapan seperti ini. Ini tidak ada membangun arsitektur jaringan, kemudian melakukan pelatihan jaringan, itu tidak ada. Yang ada hanya memanggil jaringan yang sudah dibangun pada proses pelatihan. Nah, cara memanggilnya bagaimana? Ya tentunya pada pelatihan ini harus kita simpan dulu ya. Kita tambahkan perintah menyimpan arsitektur jaringan hasil pelatihan, save net, kita simpan dengan nama net saja. Kita running. Nah, maka variabel net ini otomatis akan tersimpan. Kalau kita lihat variabel net, nah ini gambar arsitekturnya. Begitu pada proses pengujian, maka ini tidak kita gunakan, kita hapus saja. Nah, di sini kita gunakan memanggil arsitektur jaringan hasil pelatihan. Perintah yang digunakan hanya seperti ini, load net, seperti itu saja. Kemudian kita baca nilai keluaran jaringan dengan net ini tadi, hasil pelatihan, inputnya berupa data uji. Nah, maka akan muncul akurasi. Langsung kita running, kita simpan dengan nama pengujian, kita save. Nah, maka muncul akurasinya. Ternyata di sini akurasi yang dihasilkan pada proses pengujian adalah 81,25%. Jadi kalau kita bandingkan antara target dengan output, nah ini target, jadi mestinya ini 1-4 angka 1 yang artinya bougainville, 5-8 mestinya 2 artinya itu geranium, 9-12 itu mestinya angka 3 magnolia, 13-16 mestinya angka 4 yaitu pinus. Tetapi output yang dihasilkan, nah di sini ada 1 yang salah. Ini mestinya angka 1 tetapi angka 0, berarti tidak dikenali atau di luar keempat kelas yang sudah kita berikan. Ini salah 1. Nah, ini salah juga, ini 2. Ini mestinya 2. Nah, ini salah lagi, ini 3. Mestinya 3 ini. Nah, berarti salah 3. Dari 16 citra salah 3, berarti jumlah yang betul ada 13. Dari 16 kita kali 100%. Nah, akurasinya 81,25%. Seperti itu. Langkah terakhir,
kita lakukan pengujian terhadap satu persatu citra. Seperti itu. Langkahnya kita copy paste saja. Ini dari pengujian, kita beri perintah clc clear, close all, warning of all. Bisa dipelajari pada video sebelumnya yang menjelaskan mengenai arti dari perintah ini. Nah, di sini kita memanggil menu browse file. Jadi nanti kita mengambil file dengan browsing seperti itu. Kita deklarasikan untuk variabel outputnya nama file, nama folder, kemudian UI get file. Jadi itu merupakan function untuk mengambil sebuah file. Di sini kita ambil file yang berekstensi JPG seperti itu. Kemudian kita beri perintah if negasi dari s equal nama file bernilai 0. Jadi ini artinya jika nama file itu tidak bernilai 0, artinya jika ada nama file. Jadi jika ada nama file yang dipilih dalam proses browsing ini, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Nah, ini akan dieksekusi perintah ini. Jadi ini tidak ada perulangan for, karena kita lakukan terhadap satu citra saja. Imread berarti perintahnya full file, nama folder, nama file. Seperti ini. Kemudian ini berarti tidak ada n, karena kita pengolahannya per citra. Ini kita hapus. Ini n ini juga kita hapus. Sudah, target tidak ada. Nah, setelah itu tinggal kita berikan logika if else nya saja. Jadi mengkonversi nilai keluaran jaringan menjadi kelas keluaran. Kita berikan perintah if output bernilai 1, maka kelas adalah ya tentunya Bougainville. Else if output bernilai 2, maka kelasnya adalah geranium. Else if output bernilai 3, maka kelasnya adalah magnolia. Else if output bernilai 4, maka kelasnya adalah Venus. Else, jadi else itu selain 1, 2, 3, 4, maka kelas itu tidak dikenali. Kita buat seperti ini, kita tutup. Kemudian setelah itu kita tampilkan figure imshow-i, kita beri judul, titelnya adalah
nama file, itu berupa nama file aslinya, kemudian kelas keluaran. Itu berupa kelas. Seperti ini. Kemudian else itu else dari sini. Nah, dari sini. Jadi tadi jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Jadi ini akan dieksekusi jika ada file yang dipilih, maksudnya yang file yang dibaca. Tapi else, jika tidak ada nama file yang akan dipilih, maka akan kembali return seperti ini. Nah, selesai, tinggal kita running, kita simpan dengan nama, ini sebenarnya pengujian per citra ya. Kalau ini pengujian per folder, ini per file. Kita kasih nama pengolahan citra saja, kita save. Nah, di sini kita dapatkan tampilan browse file. Di sini kita browse sembarang citra, misalnya citra uji, Bougainville misalnya. Nah, inilah hasil dari klasifikasinya. Jadi nama filenya Bougainville, kemudian kelas keluaran yang dihasilkan oleh JST juga Bougainville. Jadi sesuai di sini. Tadi ada contoh yang tidak sesuai, yaitu ini. Nah, ini. Jadi kelas aslinya Bougainville, tapi kelas keluaran yang dihasilkan oleh JST adalah tidak dikenali. Seperti itu. Kita coba pada yang lain. Venus misalnya. Nah, ini sesuai. Seperti itu. Pada citra latih, akurasinya lebih tinggi tadi. Hanya salah satu tadi. Magnolia. Jadi kelas aslinya Magnolia, kelas keluarannya juga Magnolia. Jadi seperti itu saya rasa untuk tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.